Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Wanita yang baik akan Allah pertemukan dengan laki yang baik. Wanita yang buruk akan Allah pertemukan dengan pasangan yang buruk. Setidaknya ini yang tersirat dari makna surah An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibun lit-thayyibat. Para ulama ketika mengulas tentang ayat ini mengkaitkan dengan asbabun nuzul ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh dengan seorang lelaki yang bernama Sofwan bin Mu'attal, yang kemudian dengan proses yang sangat panjang sekali, badai rumah tangga yang menimpa kepada Rasulullah SAW akhirnya selesai dengan turunnya ayat yang menyatakan kebersihan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atas tuduhan yang berkembang. Banyak inspirasi yang bisa kita gali dari ayat ini, tetapi satu hal yang menarik untuk kita renungkan adalah bagaimana secara kauniyah, secara sunnatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan pertemuan antara at-thayyibat lit-thayyibin, al-khabisat lil-khabisin. Bagaimana Allah akan mempertemukan seorang lelaki yang baik dengan wanita yang baik, dan Allah pertemukan wanita yang buruk dengan lelaki yang buruk. Secara umum bahwa ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu saja di lapangan pengecualian selalu ada. Kita juga disuguhi cerita tentang bagaimana Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam, sosok dua nabi yang penuh dengan kesabaran, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang berkhianat. Berkhianat dalam arti tidak mengikuti dakwahnya, tidak masuk di dalam agamanya, bahkan menjadi penentangnya. Nah, tentu saja pengecualian ini selalu ada dalam semua kaidah apapun, ya. Tetapi di sini secara kauniyah memang akan menjadi kenyataan bahwa orang-orang yang baik akan dipertemukan dengan yang baik, dan orang yang buruk akan mendapatkan yang buruk, ya. Lalu bagaimana ketika ada seorang muslim misalnya yang Allah takdirkan mendapatkan pasangan yang jauh daripada kriteria agama, atau sebaliknya seorang muslimah yang hijrah kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan grade-nya, ya. Maka seperti yang tadi sudah kita katakan bahwa pengecualian itu selalu ada, tetapi yang paling pokok di sini adalah hikmah yang bisa kita ambil, bahwa Allah akan memberikan kepada kita begitu banyak sekali kebaikan, walaupun caranya itu adalah dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Yang dibutuhkan adalah kesabaran di dalam proses untuk mendapatkan sebuah kenyataan bahwa keinginan Allah kepada kita adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka terhadap sesuatu, tapi ternyata Allah melihat itu adalah kebaikan. Bahkan sebaliknya kamu menyangka di situ ada kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa di situ tidak baik buat kamu. Maka Allah kemudian menutup dengan kalimat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Karena itu para ikhwan, akhwat, para suami, para istri, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji pasangan kita dengan sesuatu yang barangkali belum sesuai dengan harapan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah introspeksi terhadap siapa diri kita, kenapa Allah pertemukan kita dengan orang yang barangkali tidak sebagaimana janjinya, ya. Kalau yang pertama ini sudah kita lakukan, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik
tapi kemudian ditakdirkan mendapatkan pasangan yang tidak baik, maka langkah yang kedua adalah bersabarlah untuk mengetahui hikmah di balik semua ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena memang untuk menyingkap hikmah atau misteri di balik semua hal-hal yang tidak mampu kita nalar saat ini, jalan satu-satunya hanya pintu kesabaran. Orang-orang yang bersabar melewati proses tetap baik dan tidak terpengaruh dengan respon keburukan yang dia hadapi, maka suatu saat Allah akan bukakan kepada dia hikmah tadi, sehingga barulah kemudian dia menyadari bahwa di balik segala keburukan dan hal-hal yang tak disukainya, ternyata Allah memberikan hikmah yang begitu banyak. Maka orang-orang yang dikehendaki kebaikan, dia harus mampu menangkap hikmah yang besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mampu diberikan hikmah, maka dia nanti akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.